Kita datang di tempat ini. Kita mau datang merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang merenungkan betapa pengorbanan Yesus yang sangat-sangat luar biasa untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Renungkanlah betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia rela disalibkan. Dia rela mati. Karena itu firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masuk di dalam doa. Betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikanmu dalam hidup ini. Selain pagi hari ini Bapa, kami datang di tempat ini, kami mau datang memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah berubah Bapa. Itulah sebabnya ibadah kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari awal sampai pada akhirnya, biarlah jadi seturut mau dan kehendak-Mu. Terpuji bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Semua para pelayan-pelayan-Mu hari ini, biarlah kami tetap tinggal di dalam urapan Allah. Ada upaya kuasa setan iblis yang akan mencoba-coba mengganggu ibadah kami saat ini. Kami bersatu hati, kami tolak itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kebebasan sukacita surgawi akan menjadi bagian milik kami semua saat ini. Ini doa syukur kami. Kami akan buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tanganku, dan salib-Mu telah menebus dosa kami Tuhan. Amin, haleluya, haleluya Yesus. Dan mampu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, amin. Inilah pengharapan kami, hanya kepada-Mu Tuhan, amin, haleluya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku pagi hari ini, saya percaya saudara dan saya, kita mempunyai pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita aman di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu katakan kepada Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Engkaulah kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, kami aman hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Engkau Tuhan, amin, Tuhan Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dan kami percaya Tuhan, haleluya. Ku percaya, ku aman dan Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum dunia dijadikan atau dibentuk, Tuhan terlebih dahulu memilih Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini untuk menjadi anak-anak tebusan darahnya. Sekian banyak ciptaan Tuhan, kitalah yang paling termulia di mata Tuhan. Itulah sebabnya Dia merelakan dirinya naik di kayu salib. Di akhir katanya Tuhan katakan sudah selesai. Artinya Tuhan sudah melunasi semua pelanggaran dosa kita, kebodohan, keangkuhan, kesombongan kita di atas kayu salib. Yang saya mau katakan pagi hari ini, mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Ada tempat yang mulia yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Glory, haleluya. Amin.
yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang amin, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita ulangi pujian dari awal. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, amin. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Sama-sama katakan, oh, oleh karena salib-Mu, amin, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Lagi katakan, oh, oleh darah-Mu Tuhan, nah salib-Mu, amin, amin. Ku hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Sekali lagi katakan, oleh darah-Mu Tuhan. Oleh karena
salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Mari sama-sama katakan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bolehkah, amin, amin. Seluruh hidupku Tuhan milik-Mu. Haleluya. Darah-Mu ikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, saja kita semua untuk menyembah sejenak. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Mari kita jenak, kita sembah Dia. Beri waktumu pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu. Glory, glory. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kau Allah yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang luar biasa. Haleluya. Besar pengorbananmu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar cinta-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Dipuji, dimuliakan, diagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan pagi yang indah ini. Buat kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu, semua karena pengorbanan-Mu bagi kami. Oh, layaklah Engkau terima pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, mengucap syukurlah pada pagi yang indah ini. Terima kasih, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang luar biasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami muliakan nama-Mu yang ajaib itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Mari sama-sama katakan, ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan, amin amin, cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, ya Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini Tuhan, padaku seperti yang Kau. Sekali lagi katakan, ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, amin amin, haleluya. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini, amin amin, ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, ya Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan ingini. Seperti yang Kau. Jadilah seperti yang Tuhan ingini. Oh, jadilah padaku seperti. Sekali lagi katakan, jadilah, oh, lah padaku seperti yang Kau ini. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya.
siap memuji Tuhan? Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Glory, haleluya. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Amin. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darahnya Tuhan, amin amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, telah dilemparkan para pendakwa kita. Glory haleluya. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis telah dihancurkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah Adam, amin amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah dan domba. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Sama-sama katakan, darah domba. Sekali lagi, oleh darahnya domba. Glory. Oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah dan domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Glory haleluya. 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 Oleh darah anak domba, oleh karena kematiannya, maut telah dikalahkan, dan kitalah orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Mari yang percaya kita lebih dari pemenang, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kuasa iblis telah dihancurkan oleh karena kuasa darahnya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu dan kepadaku. Kita angkat pujian ini. Amin. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya Kepadamu, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus
memuliakan karena cintanya Amin. Haleluya. kepada saya dan kepada saudara. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Ini semua karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Sehingga pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Dan tugas kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan yang menghibur hati saya dan saudara, amin. Sebab nama yang berkuasa. Mari, ada firman yang akan disampaikan pada kita pagi hari ini. Tuhan tidak pernah melihat dan Tuhan tidak pernah mengingat akan setiap kesalahan dan pelanggaran kita pagi hari ini. Jauh ke dalam tubir laut, Dia telah melemparkan dosa saudara dan saya. Dan saat ini kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Yesus. Sejauh timur Amin Tuhan. dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari semua sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat
pujian ini. Ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas segala pengampunan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Engkau tidak pernah memandang setiap kesalahan kami. Bersyukur. Amin. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Engkau berterima kasih dari dalam hatimu kepada Tuhan. Pengampunan-Mu. Sekali lagi dengan lembut katakan. Dari dalam hatimu nyanyikan pujian ini. Betapa besar kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tak pernah memandang hati yang hancur Tuhan. Basuh yang hancur. Ku berterima. Engkau lihat setiap hati yang berterima kasih pagi hari ini. Dan kita semua makin berdiri. Betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang dan indah hati yang hancur. Bapak Gembala yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bersama-sama kita berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami sanjung, puji dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat karya yang terbesar yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di Kalvari. Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran, dosa, kesalahan kami. Tapi kasih-Mu Tuhan membayar dengan lunas setiap pelanggaran kami. Kematian-Mu di Kalvari
adalah karya terbesar Allah bagi kami manusia. Sesuatu yang tidak bisa kami kerjakan dengan segala upaya manusia. Engkau sendiri yang berinisiatif untuk membebaskan kami, memerdekakan kami, membuat jalan bagi kami, untuk kami bisa menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Hari ini kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami sangat kagum dan bangga akan Engkau. Terima kasih buat karyamu yang luar biasa itu bagi kami. Tiba saatnya firman-Mu akan diberitakan. Kami perlu firman-Mu Tuhan, untuk terus memperlengkapi hidup kami, mengerti akan kebenaran-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan mau Tuhan dalam hidup ini. Bapa di sorga, hal-hal yang berusaha untuk merintangi suasana hati kami, konsentrasi kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami halaukan dia, kami usir di dalam nama Yesus berkuasa. Biar sepenuhnya kuasa Tuhan yang menguasai ruangan hati dan pikiran kami. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Kami siap untuk menikmati santapan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita berikan kemuliaan terlebih dahulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sangat bersyukur hari ini saudara, kita bisa merayakan Jumat Agung. Ini semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan membawa satu tema mengenai kematian Kristus adalah jalan rekonsiliasi antara manusia dan Allah. Jadi kematian Kristus adalah jalan satu-satunya untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Mengapa harus ada rekonsiliasi saudara? Mengapa hubungan itu harus dipulihkan? Nah kita tahu saudara yang kasih oleh Tuhan, ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Tidak lain adalah dosa itu sendiri. Dengan segala upaya manusia, daya manusia, mustahil saudara, kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dengan cara manusia. Nah firman Tuhan berkata dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, saudara bisa lihat di slide. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia telah berbuat dosa. Seluruh manusia keturunan Adam, saudara, ada dosa warisan yang telah menjadi bagian manusia. Jadi pada waktu kita lahir saja sebagai manusia sudah yang kasih oleh Tuhan, kita sudah menerima dosa warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Nah, maut itu membawa kematian, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dosa membawa kehidupan saya, kehidupan saudara menjauh dari kasih karunia Tuhan. Akibat dari kematian, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada jenis kematian, kita bisa melihat di slide. Ada kematian rohani. Ini oleh karena dosa, saudara. Kematian rohani terpisahnya jiwa dari persekutuan dengan Allah, hilangnya kepekaan rohani. Ada ayatnya. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, ada kematian fisik. Terpisahnya nyawa dari tubuh sebagai pengingat akan kefanaan manusia. Ini akibat dari dosa saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada kematian yang kekal. Keterpisahan permanen dari kehadiran Allah dalam hukum dan dalam hukuman di neraka. Jadi ini kematian yang kedua saudara, kematian yang kekal, hukuman di neraka. Kemudian kematian yuridis, status bersalah di hadapan Allah, pengadilan Allah menuntut hukuman mati. Artinya kematian yang kekal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, dosa membawa pengaruh yang benar-benar mematikan bagi manusia. Merusak dan menghancurkan kehidupan manusia. Maka harus ada rekonsiliasi, harus ada usaha. Saudara yang kasih oleh Tuhan, nah apakah melalui usaha manusia? Apakah melalui usaha kita? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ada alternatif keselamatan dan ini tidak memungkinkan seseorang bisa masuk dan mencapai kekekalan dalam kerajaan sorga. Ketaatan hukum Taurat. Hukum ini hanya menyatakan dosa saudara, lemah karena manusia itu lemah secara daging. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, kita berusaha, usaha manusia melalui perbuatan baik, engkau akan beramal, engkau akan melakukan hal-hal yang dipandang oleh manusia, hal-hal yang
baik, engkau berusaha untuk hidup baik selama hidupmu, semua manusia telah berdosa. Perbuatan manusia itu tercemar, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan terbatas nilainya. Nah, ayatnya saya akan baca mengenai ketaatan hukum Taurat. Dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak bisa membenarkan, hukum Taurat tidak bisa menghapus dosa manusia, saudara. Nah, kemudian ini mengenai perbuatan amal baik. Nah, firman Tuhan dengan tegas berkata, saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan karena pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan Allah, saudara. Tidak ada seorang yang bisa memegahkan diri oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Meskipun engkau hidup berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk menolong orang, berusaha untuk memberi, berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, yang sesempurna mungkin bagi ukuran manusia. Saya mau katakan, dan engkau bisa selamat, itu bukan karena hasil usahamu. Keselamatan itu semata-mata hanya oleh karena karya Tuhan di Kalvari. Keselamatan itu semata-mata oleh karena pekerjaan Tuhan, saudara. Bukan pekerjaan manusia. Kemudian, ada ritual kurban hewan. Ini darah binatang tidak setara dengan nyawa manusia. Kurban itu hanya bersifat bayangan semata-mata, saudara. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa secara permanen, saudara. Itu hanya pekerjaan dari Tuhan sendiri. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia telah mati secara rohani. Jadi mustahil manusia bisa menembus dosanya dengan cara apapun juga. Mustahil kita yang sudah mati secara rohani, yang telah terpisah dari Tuhan, saudara. Mustahil kita bisa berusaha untuk apa? Untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dengan cara usaha apapun juga, tidak bisa, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena standar keadilan Allah itu menuntut kesempurnaan yang tidak mungkin dapat dicapai oleh makhluk yang telah rusak dan tercemar oleh dosa. Tuhan itu sempurna, saudara. Jadi standar kesempurnaan Allah untuk apa? Untuk keselamatan, usaha untuk keselamatan itu harus sempurna, saudara. Nah, kita ini sudah tercemar, manusia itu sudah rusak, saudara. Usaha apapun juga yang berusaha untuk dicari oleh manusia. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Supaya disucikan, dikuduskan, dilayakan, saudara. Tidak bisa mencapai standar Allah yang sempurna, saudara. Mustahil hal itu. Nah, sebagai Allah yang maha adil, ingat saudara, Ia tidak dapat begitu saja mengabaikan dosa tanpa memberikan sanksi hukum. Karena hal itu akan mencederai kekudusannya sendiri. Jadi ingat saudara, Dia itu Allah yang maha adil. Keadilannya sempurna. Ingat, Ia tidak begitu saja bisa mengabaikan dosa tanpa memberi sanksi hukum. Dosa itu harus ada hukumannya, saudara. Karena hal itu kalau tidak dihukum, itu akan mencederai kekudusannya sendiri, saudara. Tuhan itu adil.
Jadi setiap pelanggaran, setiap dosa itu akan mengalami penghukuman karena Dia adalah Allah yang adil. Gak ada bisa seorang yang bisa lari dari penghukuman Allah. Pengadilan yang sempurna itu pengadilan dalam kerajaan sorga. Setiap perbuatan manusia akan diadili dan seadil-adilnya. Tidak ada seorang pun yang bisa, saudara, untuk apa? Untuk lari dari penghukuman Tuhan. Tidak bisa, karena Dia adalah Allah yang adil. Di dunia ini pengadilan banyak ketidakadilan. Tapi pengadilan yang sempurna dan yang seadil-adilnya, dan setiap perbuatan baik dan jahat akan menerima balasan yang setimpal, itu dalam pengadilan Allah. Nah sekarang saudara yang kasih oleh Tuhan, namun sebagai Allah yang maha kasih, Ia tidak ingin membinasakan ciptaannya yang berharga. Ciptaan Tuhan yang berharga dalam dunia ini itu cuma manusia, saudara. Ini sesuatu yang sulit untuk bisa kalau manusia mau pecahkan. Ini hanya Allah sendiri pecahkan. Sebagai Allah yang maha adil, yang sempurna dalam keadilannya, Dia harus memberikan penghukuman. Oleh karena apa? Oleh karena dosa manusia. Tapi sebagai Allah yang memiliki atribut kasih, saudara, Ia tidak ingin membinasakan ciptaannya yang begitu berharga. Apa yang berharga di dunia ini? Bukan kekayaan alam. Dalam pandangan Tuhan, Tuhan hanya melihat manusia saja sebagai sesuatu yang berharga di matanya. Tuhan tidak melihat emas, tidak melihat nikel, tidak melihat sesuatu yang benda, saudara. Tapi yang berharga di mata Tuhan itu manusia, saudara. Engkau, saya, kita itu yang berharga di mata Tuhan. Nah, jika Allah hanya menjalankan kasih tanpa keadilan, dosa tetap tidak terbayar. Jika Ia hanya menjalankan keadilan tanpa kasih, manusia akan musnah karena tidak ada yang bisa menebusnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, penyalipan itu adalah solusi ilahi terhadap ketegangan antara dua atribut utama kealahan, yaitu kekudusan, keadilan, dan kasih, belas kasihan. Jadi hanya salib ini, saudara. Penyalipan itu adalah solusi ilahi terhadap ketegangan antara dua atribut utama Allah ini. Dia adalah Allah yang maha kudus, maha adil, sempurna dalam keadilan. Tapi Dia juga Allah yang penuh dengan kasih, maha kasih, sempurna di dalam kasih. Dua-dua ini harus dijalankan. Kalau satu-satunya hanya dijalankan, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, Dia bukan Allah yang maha adil. Atau Dia juga bukan Allah yang maha kudus. Jadi dua-duanya ini harus bisa dijalankan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan itu solusinya hanya penyalipan, saudara. Jadi kita melihat, salib menjadi lambang kemenangan dan kemuliaan bagi umat Tuhan. Karena ia menjadi tempat pertemuan antara keadilan yang menuntut hukum dan kasih yang menawarkan pengampunan. Jadi di salib, saudara, keadilan Allah itu ditegakkan. Dosa manusia, perbuatan yang seharusnya saya, engkau yang akan tanggung, itu ditimpakan kepada Kristus Yesus di Golgota, saudara yang kasih oleh Tuhan. Setiap pelanggaran perbuatan manusia, semuanya dicurahkan, murka Allah ditimpakan kepada Yesus di Golgota. Tapi di waktu yang sama, saudara yang kasih oleh Tuhan, kematian Kristus memberikan kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas, kasih yang ilahi, mengampuni setiap dosa manusia, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dua-dua ini terjadi di Kalvari. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia menyatakan kasihnya melalui apa? Melalui kematian Kristus. Kalau saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa kematian Kristus kita mustahil untuk menikmati keselamatan yang kekal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Matius 23 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini sebuah doa yang luar biasa, saudara. Yesus berkata, Bapa, jikalau sekiranya mungkin,
cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa, kalau seandainya ada cara lain, seandainya ada alternatif lain untuk keselamatan manusia, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau seandainya ada jalan lain selain jalan salib ini, Bapa tolong lalukan cawan ini, lalukan jalan salib, biar saya tidak mengalami kematian secara tragis di Kalvari. Kalau ada cara lain, saudara, dia berdoa kepada Bapa, memohon kepada Bapa, karena Yesus tahu bagaimana penderitaan yang hebat, penderitaan yang begitu mengerikan, yang dia harus lalui, saudara. Dia berdoa kalau ada cara lain, kalau bisa, kalau boleh, biarlah cawan penderitaan yang begitu mengerikan lalu dari hidupnya. Sebuah kerinduan, doa, permohonan yang dinaikkan dengan sungguh hati kepada Bapa di sorga. Sampai pelunya meneteskan, seperti meneteskan tetesan darah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi dia berkata, biarlah, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan memohon dengan sangat, meminta, tapi biarlah bukan kehendaknya yang terjadi, tapi biarlah kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Apa jawaban Bapa di sorga, saudara? Kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Yesus melalui jalan salib itu. Karena melalui kematian Yesus, di sana keadilan Allah yang sempurna ada. Dan di sana juga kasih yang tak terbatas itu bertemu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan yang diuntungkan siapa? Saya dan saudara. Kita yang diuntungkan, saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu adalah pengorbanan yang sempurna dalam kehidupan ini. Inilah doa Yesus, saudara. Meskipun doanya, saudara yang kasih oleh Tuhan, memohon. Tapi jalan yang terbaik hanya jalan salib untuk rekonsiliasi manusia dengan Bapa di sorga. Jalan salib adalah jalan yang sempurna. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Kalau kita melihat perbedaan korban dalam perjanjian lama dan korban Yesus sudah yang kasih oleh Tuhan. Secara frekuensi, kalau dalam perjanjian lama itu dilakukan berulang setiap hari bahkan setiap tahun. Kematian Yesus satu kali untuk selamanya, artinya ini sempurna, saudara. Kalau bahan korban dalam perjanjian lama ada lembu, kambing, burung merpati atau burung tekukur. Nah, Yesus dalam korban Yesus, dirinya sendiri, tubuh dan darahnya, saudara. Nah, efektivitas dalam perjanjian lama hanya menutupi atau sementara. Dalam bahasa Ibrani-nya kaphar. Dalam korban Yesus menghapus dosa itu secara permanen, saudara. Nah, kalau dalam akses itu terbatas melalui perantaraan iman saja untuk seorang bisa melakukan korban, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus itu akses langsung kepada Bapa di sorga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hasilnya dalam perjanjian lama itu hanya mengingat akan dosa. Tapi Yesus membersihkan hati nurani dan seluruh dosa manusia. Korban Yesus itu korban yang sempurna. Karena kenapa, saudara? Tidak ada cara lain yang bisa menyelamatkan dosa manusia selain kematian Kristus di Kalvari. Yesus sudah berdoa, jikalau boleh Tuhan, kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa, biarlah saya tidak melewati jalan salib. Kalau boleh, ada jalan lain. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kehendak Bapa yang jadi, hanya satu-satunya jalan itu, saudara, yaitu kematian Yesus di Kalvari. Makanya firman Tuhan berkata, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, saudara yang kasih oleh Tuhan. Keselamatan itu hanya di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Dan Yesus menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hari ini saudara kita memperingati hari kematian Kristus. Kita bisa melihat bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa untuk kehidupan manusia. Ada jalan yang sudah terbentang untuk saya dan saudara. Kita hanya diminta apa? Memilih untuk melaluinya. Kita hanya diminta untuk apa? Untuk menjalani jalan tersebut, saudara. Tapi hati-hati, karena ada juga jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Iblis juga berusaha untuk menarik. Firman Tuhan berkata, pencuri hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Ikutlah Yesus. Berserahlah kepada Yesus. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan manusia, saudara. Usaha manusia, engkau mau hidup baik, engkau mau hidup berkenan di hadapan manusia, bahkan engkau mau menyerahkan hidupmu, tidak bisa untuk membawa engkau kepada kehidupan yang kekal. Jalannya hanya apa? Datang kepada Yesus. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hanya engkau dapatkan di dalam Yesus. Tapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Karena jalan keselamatan dan hidup itu hanya di dalam Yesus, saudara. Hari ini kita bersyukur, engkau adalah orang-orang yang terpilih, bisa mengetahui jalan itu. Bisa mengetahui rancangan Tuhan yang indah. Hanya satu saja yang Tuhan beri dalam hidup ini. Jalani jalan Tuhan. Kasihi Tuhan. Cintai Tuhan. Lakukan firman-Nya. Lakukan kehendak-Nya. Hanya itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Percaya kepada Dia. Engkau akan terhindar dari murka Allah. Engkau adalah bagian dari kerajaan sorga. Engkau adalah bagian dari orang-orang yang akan menikmati kehidupan yang kekal. Bahagia selama-lamanya di dalam kerajaannya yang kudus. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada engkau ada di dalam Kristus Yesus. Tapi begitu mengerikannya kalau dosa itu tetap melekat dalam hidup kita. Dan sampai akhir hidup kita tidak pernah melihat kasih karunia, saudara. Karena kita tidak mau datang kepada Yesus. Itu adalah ketakutan yang begitu mengerikan. Hari ini saya mau katakan, kematian Kristus adalah bukti kasih Tuhan di dalam hidup manusia. Tapi juga bukti keadilan Tuhan terhadap penghukumannya terhadap dosa manusia. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Undang Tuhan dalam hidupmu. Bangun komitmen yang teguh dalam hidupmu. Untuk sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadapan hadirat Tuhan. Persiapkan hatimu, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya, haleluya. Dia telah mati untuk saya dan saudara. Untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Salibnya, salibnya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat bukti karya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya, mulia dosaku disucikan. Terima kasih Tuhan.
salibnya, 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 selama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dosaku hari ini seberapa engkau yang hadir saudara, persiapkan hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Anugerah Allah adalah anugerah yang tidak terbatas dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Anugerahnya adalah anugerah yang sempurna dalam hidup saya dan saudara. Hari ini mari kita bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup ini. Engkau layakan kami Tuhan. Kuduskan kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, sidang jemaat Tuhan yang ada, hamba-Mu Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kematian-Mu di Kalvari mendatangkan kasih karunia. Dosa pelanggaran kami telah Engkau tanggung. Dan Engkau memberikan kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Untuk memberikan kami kehidupan yang kekal dalam kerajaan-Mu yang kudus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami semua akan menikmati berkat-berkat Allah, anugerah Allah pada hari ini. Saya undang tua-tua gereja untuk tampil ke depan. Kita nyanyikan terus pujian ini. Yesus.
salibnya. Oh, salibnya, 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 selama muli. Mohon maaf saudara bila ada yang terlewatkan, supaya bisa mengangkat tangan agar bisa segera dilayani oleh tua-tua gereja. Puji Tuhan. Salibnya
yang sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Selama muli dosaku, haleluya, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, salibnya, oh salibnya, oh salibnya, selama muli dosaku, oh dosaku disucikan, haleluya, oh haleluya, oh darah Yesus, haleluya. Darah Yesus menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Darah Yesus mendatangkan anugerah yang tak terhingga untuk saya dan saudara. Kematian Kristus memberikan keselamatan yang kekal untuk hidup setiap manusia. Hari ini saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Ia menyerahkan hidupnya dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Oleh karena keadilan Allah dan kasih Allah kepada manusia. Hari ini naikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat perbuatanmu yang ajaib. Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal. Menjadikan kami menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau angkat roti dengan tangan kananmu ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau angkat cawan anggur ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan darah dari Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat sayang-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu mendatangkan kasih karunia bagi kami. Dosa kami dihapuskan oleh Tuhan. Pelanggaran kami ditanggung oleh kematian-Mu di Kalvari.
Hari ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dikuduskan, disucikan, dilayakan. Mengambil bagian dalam pelayanan. Kami berkata semua oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Berjalan dalam terang-Mu. Dan biarlah kami bisa mencapai garis akhir. Menerima mahkota yang kekal dalam keabadian. Terima kasih Tuhan. Engkau taruh firman-Mu yang telah kami dengar. Tanamkan dalam hati kami. Untuk terus kami ingat. Pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang luar biasa. Itu adalah inisiatif-Mu. Dan bukan dikerjakan oleh manusia. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Glory, haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Allah pada siang hari ini. Diberkatilah dalam pelayanan setiap hari. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Yesus kekasih jiwaku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Oh, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi katakan. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya. Katakan, sayang-sayang aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, sekali lagi katakan, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Sekali lagi katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Kita adalah umat kesayangan Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
Sekali lagi katakan, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sama-sama kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga pada siang hari ini. Untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah datang memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaranmu itu lewat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami semua umat-umatmu yang sudah terhimpun pada siang hari ini. Kami sudah datang memberikan korban pujian, korban persembahan kami lewat apa yang kami miliki pada siang hari ini. Kiranya Allah akan memberkati semua umat-umatmu yang sudah terlibat di dalam persembahan syukur ini. Apapun yang dijangkau dengan tangan kami sepanjang minggu, sepanjang hari, Tuhan memberkati. Berlipat-lipat kali ganda sesuai janji firman Allah. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala kemuliaan, oh kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja sekali lagi kemuliaan, oh kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala, raja segala raja, raja segala raja. Bersama-sama kita berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Kami sanjung, muliakan, tinggikan, agungkan, besarkan nama Yesus. Nama yang mulia, nama yang agung, nama yang ajaib, nama yang memberi pengharapan, memberi kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa menikmati persekutuan yang luar biasa dalam ibadah Jumat Agung. Kami kembali berkata terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa ajaib. Pengorbananmu yang sempurna. Karya Allah yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa berkata kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat cintamu. Perbuatanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hidup kami bisa berharga. Hidup kami bisa memiliki pengharapan akan kemuliaan yang kekal. Hanya oleh karena pengorbananmu Tuhan.
Kami semua yang hadir hari ini berterima kasih di hadapan hadirat Tuhan. Bersyukur dan bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Hari ini Tuhan, Engkau lihat umat-Mu yang hadir. Ada yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Engkaulah sumber jawaban dalam kehidupan kami. Bahkan setiap pelanggaran, dosa, kesalahan kami bisa dihapuskan oleh Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap tantangan, persoalan umat Tuhan yang hadir hari ini, Engkaulah jalan keluar yang sempurna. Engkaulah sumber kemenangan. Engkaulah solusi yang terbaik. Engkaulah alamat yang tepat untuk kami datang bermohon berserah. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap bersandar kepada Engkau. Engkau yang datang dengan persoalan, tantangan, masalah hari ini, percaya dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pulang dengan pertolongan Tuhan. Engkau pulang dengan kasih karunia Tuhan. Engkau angkat imanmu, angkat percayamu kepada Tuhan. Dialah jawaban hidupmu, kebenaran, solusi yang tepat di dalam nama Yesus Tuhan. Muliakan Tuhan, agungkan Tuhan melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang datang dengan sakit, kelemahan tubuh, percaya dengan iman oleh bilur-bilur Yesus. Setiap sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang datang dengan susah, percaya dengan iman, sukacita, kebahagiaan yang melampaui segala akal, itu akan menjadi bagian hidupmu. Karena engkau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang telah berkorban, yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, kami percaya Tuhan akan membalas lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan dalam hidup ini. Bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, kiranya sukacita selalu menyertai, kebahagiaan selalu menyertai, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menyertai hidupmu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.